Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamda Hamidah dengan NIM 1022000126 dari kelompok 11 Hukum Dagang akan menjelaskan mengenai konsep teoritis tentang hukum kepailitan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pailit. Istilah pailit ada dalam berbagai bahasa, seperti contohnya yaitu dalam bahasa Perancis, yaitu disebut dengan istilah pailit, yang artinya itu pemogokan atau kemacetan dalam melakukan suatu pembayaran. Secara singkat, pailit ini adalah sebuah situasi di mana pihak debitur itu tidak mampu atau kesulitan untuk membayar utang dari kreditur, dan pengadilan sudah menyatakan pailit. Begitu juga dengan perusahaan yang gagal dalam mengembalikan uang pinjaman yang sudah jatuh tempo, maka perusahaan itu bisa terkena pailit. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mendefinisikan pailit itu sebagai debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikit utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Pengertian pailit tersebut juga dapat disimpulkan bahwa kepailitan itu dimaksud untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perorangan, dan kepailitan ini hanya mengenai harta benda debitor dan bukan pribadinya. Kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang KPKPU, dan pengertian kepailitan itu sendiri menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang KPKPU, yaitu kepailitan itu adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tujuan pailit. Tujuan kepailitan itu adalah melindungi kreditor untuk memperoleh hak-haknya yang berkaitan dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak yang berpiutang dari kekayaan orang-orang yang berhutang. Tujuan lain menurut Undang-Undang KPKPU adalah untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh para kreditor, dan juga untuk berupaya melindungi kreditor dari debiturnya dengan cara mencegah kecurangan yang dilakukan debitur untuk melindungi para kreditor dengan membuat suatu pembagian yang seimbang terhadap kekayaan debitor. Fungsi Undang-Undang Kepailitan itu adalah yang pertama, yaitu mengatur tingkat prioritas dan urutan masing-masing piutang kreditor. Yang kedua, mengatur tata cara agar seseorang debitur itu dapat dinyatakan pailit. Yang ketiga, yaitu mengatur bagaimana tata cara menentukan kebenaran adanya piutang kreditor. Yang keempat, mengatur sahnya piutang atau tagihan kreditor. Selanjutnya yaitu mengatur tata cara pencocokan atau verifikasi dari tagihan kreditor. Selanjutnya mengatur bagaimana tata cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor sesuai prioritas dan urutan masing-masing kreditor. Dan yang terakhir yaitu mengatur tata cara perdamaian yang ditempuh oleh debitor dengan para kreditor dan sesudah pernyataan pailit. Dasar hukum kepailitan. Di sini ada 2 pasal yang menjelaskan tentang dasar hukum kepailitan, yaitu pada pasal 1131 KUHP Perdata dan juga pada pasal 1132 KUHP Perdata. Pada pasal 1131 KUHP Perdata yaitu berbunyi segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dan pada pasal 1132 KUHP Perdata menyatakan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para piutang itu adalah alasannya sah untuk didahulukan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat untuk dinyatakan pailit. Untuk menyatakan orang itu pailit, seorang debitur itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat keadaan berhenti membayar atau
apabila seseorang debitur itu sudah tidak mampu untuk membayar utang-utangnya. Nah, yang kedua, harus terdapat lebih dari seorang kreditur dan salah seorang dari mereka itu piutangnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan itu dapat dinyatakan pailit. Yang pertama adalah adanya utang. Yang kedua yaitu minimal suatu dari hutang itu sudah jatuh tempo. Dan yang ketiga minimal satu dari utang dapat ditagih. Dan yang terakhir adanya debitur. Selanjutnya ada pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan. Nah, di sini sudah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang dapat mengajukan kepailitan itu adalah yang pertama debitur sendiri, yang kedua itu seorang kreditor atau lebih, yang ketiga yaitu jaksa atau penuntut umum, yang keempat Bank Indonesia apabila debiturnya itu adalah bank. Selanjutnya itu Badan Pengawas Pasar Modal apabila debiturnya itu adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Dan yang terakhir adalah Menteri Keuangan apabila debiturnya adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun dan BUMN. Untuk yang terakhir yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Penundaan kewajiban pembayaran utang ini diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, yaitu yang artinya debitur ini yang tidak dapat melanjutkan dalam membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi yaitu tawaran pembayaran seluruh atau sebagian hutang pada kreditor konkuren. Seperti halnya yaitu permohonan pernyataan pailit, permohonan PKPU juga harus diajukan oleh debitur kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh debitur dan oleh penasihat hukumnya. Jika dalam kepailitan debitur sudah tidak mampu lagi untuk membayar, jika debitur itu sudah tidak mampu untuk membayar utang-utangnya, maka PKPU si debitur itu masih sanggup dan mampu untuk membayar utang-utangnya secara penuh. Hanya saja dibutuhkan waktu tambahan untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Keuntungan bagi debitur atas lembaga PKPU ini adalah dalam jangka waktu yang cukup dapat memperbaiki kesulitan dan akhirnya dapat membayar utang-utangnya. Sedangkan apabila dinyatakan pailit, maka semua harta akan dilelang dan bagi kreditur belum tentu mendapatkan pembayaran dengan sepenuhnya. Dan yang terakhir, kepailitan itu merupakan perwujudan dari ketentuan dimaksud dalam pasal 1131 dan 1132 KUHP Perdata. Pasal 1131 KUHP Perdata menentukan bahwa segala kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk setiap perikatan yang dilakukan oleh debitur. Dengan kata lain, maka perkataan seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan untuk pembayaran atas utang-utangnya. Dan juga adanya hukum kepailitan ini dimaksudkan agar untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan. Jadi kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Jadi ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar kekayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.